Sadap karet di kebun, petani diserang beruang liar. Mantan detektif kasus O.J. Simpson meninggal dunia. Pimpinan DPR sidak ke Bursa Efek Indonesia. Ribuan calon bekerja pada job fair di Jakarta Utara. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya menyapa Indonesia Malam kembali hadir menemani Anda. Beragam informasi dari tanah air dan mancanegara akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Sally Sregar, ini dia menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana sedang menyadap batang karet. Seorang petani di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan diserang beruang liar hingga mengalami luka berat. Korban akhirnya selamat setelah pura-pura meninggal dunia saat diserang. Dengan bersimbah darah, Junaidi pulang ke rumah usai diserang beruang saat dirinya sedang menyadap batang karet di kebun miliknya. Korban mengalami luka berat di bagian kepala dan sekujur tubuh hingga harus dilarikan pihak keluarga ke rumah sakit. Peristiwa serangan hewan buas ini terjadi di kebun karet milik korban yang berada di Desa Ciptodadi 1, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Saat ini korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dr. Sobirin guna pemulihan luka yang diderita. Korban berhasil selamat dari serangan beruang saat pura-pura meninggal dunia saat beruang mencapik tubuhnya. Akhirnya dia pura-pura pingsan karena menghindari kalau dia tuh luka tadi kan, makanya dia selamat mengkurap tadi, menghindari perut tadi kan, makanya dia punggung tadi agak luka-luka tuh karena beruang tadi dikira dia tuh memastikan dia tuh masih hidup apa tidak. Nah jadi dia pura-pura mati, makanya beruang itu lari. Itu hari lagi apa itu? Lagi motong kan? Lagi potong karet kan? Iya, motong karet. Ini korban ada berapa lukanya mengalami? Korban luka itu di tangan, kepala, punggung. Sementara itu Polres Musirawas sudah berkoordinasi dengan pihak BKSDA terkait banyaknya serangan hewan liar kepada warga belakangan ini. Terkait dengan hal-hal yang kami lakukan, yang pertama Kapolsek beserta Forkopimda sudah berkoordinasi dengan BKSDA itu melakukan hal-hal mitigasi terkait dengan adanya hewan buas yang berada di lingkungan sekitar pemukiman masyarakat, di kebun dekat masyarakat. Kemudian kami himbau juga kepada masyarakat di wilayah sekitar, khususnya Jaya Loka dan Kabupaten Musirawas umumnya, apabila hendak melaksanakan kegiatan berkebun, hendaklah jangan sendiri, tetapi bersama rekannya ataupun bersama para petani lainnya, untuk mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya gangguan binatang buas. Pihak terkait mengimbau agar warga yang beraktivitas di kebun dapat menghindari adanya interaksi dengan hewan buas dengan tidak memprovokasi melalui suara ataupun memasuki wilayah berburu hewan liar yang masih banyak berkeliaran. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik dari alat elektronik pemilik rumah yang sedang pulang kampung. 2 unit rumah dan 1 bengkel di kawasan Pondok Bambu, Jakarta Timur ludes terbakar pada Selasa pagi 19 Mei 2026. Kobaran api yang cepat membesar juga turut menghanguskan 6 gerobak milik pedagang bakso di sekitar lokasi.
Kobaran api hebat dengan cepat melalap 2 rumah warga dan 1 bangunan bengkel di kawasan RT 04 RW 04, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur pada Selasa pagi. Peristiwa yang terjadi saat fajar ini sempat membuat panik warga sekitar yang sebagian besar masih terlelap tidur. Warga yang panik langsung berusaha menyelamatkan diri dan memadamkan api dengan peralatan seadanya. Menurut saksi mata, kobaran api pertama kali muncul dari salah satu rumah warga yang sedang kosong karena ditinggal pulang kampung oleh pemiliknya. Tiupan angin kencang dan material bangunan yang mudah terbakar membuat api langsung menyambar 6 gerobak bakso hingga ludes tak tersisa. Pak, ini Pak kira-kira berapa rumah yang udah kebakar Pak ini? Tapi kontrakannya Pak, kontrakannya yang bos yang kontrakannya bos. Oh, jadi? Gerobak itu, gerobak 5-6 gerobaknya. Oh, gerobak apa? Gerobak bakso. Oh, gerobak bakso ya? Semalang. Oh, bro Semalang tuh ya? Itu. Di dalam ini semua bisa banyak ini. Oh, Habis semua. habis semua ya gitu ya? Termasuk punya Bapak juga baksonya gitu? Ya, asalnya ikut bos lah. Ikut bos ya? Oh, jadi ngontrak di situ, kontrak. Yang rumah-rumahnya kebakaran ini. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan api. Petugas berhasil menjinakkan api selama 1 jam kemudian dengan mengerahkan sebanyak 13 unit mobil pemadam kebakaran. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka-luka, kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Imbas dari musibah ini, arus lalu lintas di Jalan Raya Kalimalang yang menuju ke arah Cawang sempat ditutup sementara guna memudahkan akses mobil damkar. Kasus kebakaran ini kini telah ditangani oleh pihak kepolisian sektor Durensawit guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, diduga karena terlilit utang di kampung halamannya, seorang driver ekspedisi nekat membawa kabur mobil operasional di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap di wilayah Palopo saat hendak melarikan armada menuju Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Aksi pelarian AR, sopir ekspedisi di Kota Makassar berakhir di tangan aparat kepolisian Polsek Talo dan Resmo Polres Palopo. Petugas menangkapnya karena pelaku diduga melarikan mobil operasional berjenis truk open cab merek Isuzu Traga, seperti yang dilaporkan majikannya sebagai pemilik. Pelaku ditangkap petugas di wilayah Palopo saat dalam perjalanan melarikan diri ke wilayah Kendari, Sulawesi Tenggara. Aksi nekat pelaku terkuak usai korban yang merupakan pemilik usaha ekspedisi melaporkan kehilangan 1 unit armada mobilnya ke Mapolsek Talo. Kapolsek Talo AKP Asfada mengatakan, petugas bergerak cepat melakukan penyelidikan saat mendapatkan laporan korban. Pelaku ditangkap pada sore hari usai korban melaporkan. Di hadapan petugas, AR berdalih nekat menggelapkan mobil majikannya karena dikejar utang di kampung halaman. Ya, baik, berawal dari laporan dari korban ke Polsek Talo, kemudian dilakukan penyelidikan oleh unit opsional dan diketahui ada informasi dari masyarakat yang menyampaikan yang melihat kendaraan tersebut sudah keluar kota menuju daerah Palopo. Pada saat kita ketahui bahwasanya kendaraan tersebut sudah melintas di daerah Luwu, selanjutnya tim opsional melakukan pengejaran dari Makassar dengan berkoordinasi dengan Resmob dari Polres Palopo. Alhamdulillah setelah kita koordinasi dengan Resmob, sore harinya sudah diamankan dan selanjutnya dibawa ke Polsek Talo. Adapun alasan daripada pelaku melakukan penggelapan tersebut yaitu karena terlilit utang di kampung dan rencana kendaraan itu akan dibawa ke Kendari. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku bersama barang bukti 1 unit mobil box telah diamankan di Mapolrestabes Makassar. Polisi menerapkan pasal 372 Jungto pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan dengan ancaman hukuman hingga 4 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang ayah diamankan petugas tim opsional Macan Resta usai dilaporkan anak tirinya atas dugaan pencabulan. Pelaku ditangkap saat sedang bekerja sebagai tukang di kawasan Teluk Tiram, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Inilah detik-detik saat diamankan tim Opsnal Macan Resta yang sedang bekerja sebagai tukang di kawasan Teluk Tiram, Banjarmasin. Pelaku diamankan petugas atas dugaan pencabulan yang dilakukannya kepada anak tirinya. Pelaku sempat mengelak dan berupaya membela diri saat penangkapan. Kanit PPA Polresta Banjarmasin, Ibda Patoki Hutahean, mengatakan pelaku diduga melakukan pencabulan dengan cara meraba kemaluan sang anak. Bahkan pelaku sempat membekap dan mengancam korban menggunakan senjata tajam agar korban mau melakukan hubungan badan dengannya. Beruntung korban berteriak dan terus meronta sehingga korban berhasil lari dari aksi bejat pelaku. Unit PPA Satreskrim Polresta Banjarmasin telah berhasil melakukan ungkap perkara, melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki dewasa yang telah melakukan perbuatan pidana pencabulan terhadap anak tiri. Peristiwa ini terjadi di bulan Januari tahun 2025. Kemudian yang bersangkutan telah berhasil kita tangkap di tanggal 6 Mei sekitar jam 15.00 di tempat pekerjaan si pelaku di daerah Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Banjarmasin. Dari keterangan korban maupun pengakuan tersangka setelah berhasil kita tangkap, korban menjelaskan bahwa pada hari kejadian saat itu korban sedang berbaah di tempat tidur. Pagi harinya sekitar jam 7 ya. Kemudian masuklah si tersangka ini ke dalam kamar si korban dan langsung menindih tubuh si korban ini, kemudian menciumi bibir si korban dan juga memegang-megang payudara si korban, sampai dengan kemudian si pelaku ini meraba-raba kemaluan si korbannya dengan cara memasukkan tangannya melalui bawah celana yang saat itu dipakai oleh si korban. HR harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku dijerat pasal 418 ayat 1 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, telah terjadi kecelakaan tunggal di kawasan Taman Wisma Asri, Bekasi, Jawa Barat pada Senin 18 Mei 2026. Berdasarkan informasi, korban yang berusia lanjut sebelumnya sempat terjatuh di area belakang Wisma Asri sebelum akhirnya menabrak mobil yang sedang terparkir di gerbang Taman Wisma Asri. Kecelakaan tunggal terjadi di kawasan Taman Wisma Asri, Bekasi, Jawa Barat pada Senin dini hari 18 Mei 2026. Setelah kecelakaan, korban dilaporkan langsung tidak sadarkan diri dan segera dibawa menggunakan ambulans ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Berdasarkan informasi warga, korban yang berusia lanjut sebelumnya sempat terjatuh di area belakang Wisma Asri sebelum akhirnya menabrak mobil yang sedang terparkir di gerbang Taman Wisma Asri. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka serius di bagian kepala belakang hingga mengeluarkan darah dari telinga, hidung, dan mengalami robekan pada bibir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Warga Kampung Pakel, Kota Serang, Banten digegerkan dengan penemuan sesosok jasad perempuan yang tewas tergantung di kebun milik warga pada Senin 18 Mei 2026. Penemuan ini, pemirsa, memicu tanda tanya besar lantaran kondisi jasad korban ditemukan berlumuran cairan hitam berbau menyengat di sekujur tubuhnya. Warga Kampung Pakel, Kelurahan Gelam, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, mendadak memadati area perkebunan pada Senin 18 Mei 2026. Kerumunan ini dipicu oleh penemuan jenazah seorang perempuan yang pertama kali diketahui oleh warga setempat saat sedang mencari rumput. Saat ditemukan, kondisi jasad sudah hampir membusuk dan diklaim telah meninggal dunia sejak beberapa hari lalu. Saksi mata menyebut adanya sejumlah kejanggalan, di mana pakaian korban tampak sengaja diolesi oleh cairan hitam pekat menyerupai oli, serta bagian wajah yang tertutup rapat oleh kerudung korban. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, jenazah korban kini telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk menjalani proses otopsi. Petugas masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Zata Yumni, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pencarian nelayan asal Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang, Madura yang dilaporkan hilang saat melaut membuahkan hasil. Korban bernama Jumail, usia 57 tahun, berhasil ditemukan setelah 2 hari operasi pencarian yang dilakukan tim SAR gabungan.
Seorang nelayan Jumail 57 tahun asal Dusun Tengah, Desa Mandangin, Kabupaten Sampang, ditemukan meninggal dunia setelah dilaporkan hilang saat melaut di perairan utara Pulau Mandangin. Korban ditemukan pada Senin siang di kawasan Muara Sresek, Kabupaten Sampang, setelah 2 hari dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan. Jenazah korban pertama kali ditemukan oleh seorang pemancing yang mengapung sejauh sekitar 14 km dari lokasi awal kejadian. Sebelumnya korban diduga terjatuh dari perahunya saat mencari ikan. Mulanya, kapal milik korban ditemukan sekitar 300 meter dari bibir pantai Pulau Mandangin. Hingga akhirnya tim SAR gabungan kemudian melakukan evakuasi dan membawa jenazah korban ke RSUD Kabupaten Sampang untuk penanganan lebih lanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Jagat sosial media digemparkan dengan aksi seorang pria yang mengintip tetangga kos mandi menggunakan ponselnya di Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Aksi bejat pelaku terbongkar usai korban memergoki adanya telepon genggam di lubang ventilasi. Rekaman kamera pengawas CCTV memperlihatkan aksi seorang pria berinisial AS, 29 tahun, saat tengah mengintip tetangga kosnya mandi menggunakan ponselnya di Desa Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Aksi bejat pelaku gagal karena korban yang sedang mandi memergoki ponsel pelaku di ventilasi kamar mandi yang mengarah kepadanya. Korban kemudian melaporkan ke pemilik kos untuk membuka rekaman CCTV. Berdasarkan bukti rekaman yang jelas, korban kemudian melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian guna mengamankan pelaku. Kasat Reskrim Polres Lampung Utara, AKP Ivan Roland Christoffel, mengatakan dari hasil pemeriksaan, tersangka mengakui sudah pernah melakukan aksi serupa di lokasi. Bermula si korban curiga pada saat mandi ada handphone yang muncul di ventilasi. Kemudian si korban menanyakan kepada ibu kosnya untuk buka CCTV. Setelah dibuka CCTV, ternyata pelaku tersebut adalah tetangga kamarnya. Kemudian si pelaku menghubungi security yang ada di tempat kos, kemudian menghubungi Polsek Abung Selatan, kemudian pelaku diamankan ke Polres. Saat ini pelaku sudah kita tahan di Mapolres Lampung Utara. Sepertinya memang ada kelainan seksual seperti kita lihat dengan barang-barang yang dimiliki oleh pelaku tersebut. Petugas menyita 1 unit telepon genggam yang digunakan pelaku merekam korban sebagai barang bukti utama. Atas perbuatannya tersangka dijerat dugaan tindak pidana pornografi sebagaimana dalam pasal 407 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dari Lampung Utara, Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. 5 orang dilaporkan tewas dalam insiden penembakan di pusat Islam San Diego, California, Amerika Serikat pada Senin waktu setempat. Polisi menyatakan kasus ini sedang diselidiki sebagai kejahatan bermuatan kebencian atau hate crime. Penembakan terjadi di Islamic Center of San Diego yang berada di kawasan Claremont, San Diego. Rekaman video warga memperlihatkan banyak personil polisi bersiaga di sekitar masjid dan area sekolah Al-Rashid yang berada dalam satu kompleks dengan pusat Islam tersebut. Polisi San Diego menyatakan mereka menerima laporan penembakan pada Selasa siang waktu setempat. Setelah tiba di lokasi, petugas menemukan 3 korban tewas termasuk seorang petugas keamanan masjid. 2 terduga pelaku berusia 17 dan 19 tahun kemudian ditemukan tewas di dalam mobil di lokasi terpisah. Keduanya diduga meninggal akibat luka tembak yang dilakukan sendiri. Kepala Kepolisian San Diego, Scott Hall, menyebut insiden ini juga kuat berkaitan dengan motif kebencian terhadap komunitas Muslim. Investigasi masih terus dilakukan untuk mendalami latar belakang dan motif penyerangan. Meski penembakan terjadi di area kompleks masjid dan sekolah, seluruh anak-anak yang berada di lokasi dilaporkan berhasil dievakuasi dengan selamat. Insiden ini memicu kecaman luas dari berbagai pihak dan meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan tempat ibadah di Amerika Serikat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana unit Reskrim Polsek Medan Kota meringkus otak pelaku pembobol mes Polda Aceh di Jalan Tengah Medan, Sumatera Utara pada Senin malam. Polisi terpaksa melakukan tindakan tegas terukur lantaran pelaku berupaya melarikan diri saat penangkapan. Tersangka inisial RA alias Mengket ditangkap petugas unit Reskrim Polsek Medan Kota di Jalan Brigjen Katamso Medan, Sumatera Utara. Saat akan ditangkap,
Pria parubaya tersebut berusaha melarikan diri dan melukai petugas hingga terpaksa dilumpuhkan dengan menembakkan kaki kanannya. Kanit Reskrim Polsek Medan Kota, Ibnu Poltak Tambunan, mengatakan tersangka merupakan satu dari 4 pelaku pembobolan mes milik Polda Aceh yang ada di Medan. Sebelumnya, 2 tersangka lain telah diamankan setelah petugas mendapatkan bukti berupa rekaman kamera milik warga. Para pelaku melakukan aksinya pada 4 Mei 2026 lalu. Di saat mes tersebut kosong tak berpenghuni. 4 pelaku masuk melalui pintu depan dengan cara merusak kunci dengan alat khusus. Seluruh barang berharga yang ada di dalam mes, yang diperkirakan senilai ratusan juta rupiah, ludes dibawa kabur para pelaku. Satu pelaku pencurian Polda Aceh. Ini salah satu pelakunya yang dimana isi bus Polda Aceh semuanya di Israel. Mungkin kurang lebih pada saat membuat laporan perwakilan dari Polda Aceh kurang lebih 2 juta. Saat ini petugas masih memburu seorang tersangka lain yang identitasnya sudah dikantongi. Dari Medan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, warga Italia gelar aksi bela Palestina. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Di mana pasukan tentara Israel mencegat armada kemanusiaan global Sumut di perairan Siprus sekitar 200 mil laut dari Gaza. Militer Zionis juga menculik 9 relawan asal Indonesia, termasuk 2 jurnalis Republika yang sedang menjalankan tugas jurnalistik dan kemanusiaan. Pasukan militer Israel memulai intersepsi terhadap armada global Sumut pada Senin 18 Mei 2026 sekitar pukul 11 waktu Turki. Aksi pencegatan ini terjadi di perairan internasional Siprus saat kapal sedang bergerak membawa bantuan logistik dan obat-obatan untuk warga Gaza. Kapal Borealis dan kapal Orsgurluk yang dikenal sebagai armada misi kemanusiaan sempat lama kehilangan kontak sebelum akhirnya terkonfirmasi di intersepsi pada pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. 2 jurnalis Republika, Bambang Noroyono dan Taudi Badai, turut menjadi korban penculikan oleh tentara Israel di atas kapal tersebut. Sebelum tertangkap, jurnalis Republika sempat melaporkan keberadaan kapal-kapal perang Israel yang mendekat dalam jarak hanya 100-an meter. Redaksi Republika mengecam keras tindakan militer Israel yang dinilai melanggar hukum internasional dan prinsip kemanusiaan universal. Pihak Republika juga menegaskan bahwa para relawan tidak membawa senjata, melainkan misi solidaritas untuk warga sipil Palestina yang menghadapi blokade dan kelaparan. Kini pihak keluarga dan redaksi meminta pemerintah Republik Indonesia segera turun tangan untuk membebaskan para relawan dan jurnalis yang diculik. Saya Bambang Noroyono alias Abeng, saya warga negara Indonesia dan saya adalah partisipan pelayaran misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2026. Jika Anda menemukan video ini, mohon disampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia bahwa saya saat ini dalam penculikan tentara Zionis Israel. Saya mohon agar pemerintah Republik Indonesia membebaskan saya dari penculikan tentara penjajahan Zionis Israel dan meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk tetap terus selalu mendukung kemerdekaan Palestina. Kami mengecam keras tindakan intersepsi yang dilakukan militer Zionis Israel terhadap kapal misi kemanusiaan global Sumut Flotilla di perairan internasional. Tindakan ini pelanggaran serius terhadap hukum internasional, prinsip kemanusiaan universal, serta kebebasan sipil warga dunia yang membawa bantuan bagi rakyat Palestina di Gaza.
Para relawan datang bukan membawa senjata, melainkan solidaritas, obat-obatan, bantuan logistik, dan suara nurani dunia untuk warga sipil Palestina yang selama berbulan-bulan menghadapi blokade, kelaparan, dan agresi tanpa henti. Dalam rombongan terdapat 9 relawan asal Indonesia termasuk 2 jurnalis Republika, Bambang Noroyono dan Todi Badai, yang menjalankan tugas jurnalistik dan kemanusiaan. Keselamatan mereka menjadi perhatian serius kami. Kami berdiri bersama para relawan kemanusiaan dunia dan kami menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap misi kemanusiaan di perairan internasional. Saya Todi Badai, saya warga negara Indonesia, saya partisipan dari Global Sumut Flotilla. Apabila video ini sudah ada di tangan Anda, artinya saya sudah diculik oleh tentara penjajah Zionis Israel. Tolong kabarkan kepada pemerintah Indonesia, segera bebaskan saya, segera bebaskan warga negara Indonesia lainnya, dan tetap dukung dan suarakan terus kemerdekaan untuk Palestina. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, banjir besar kembali melanda kota Uvira di wilayah timur Republik Demokratik Kongo. Hujan ekstrim dan meluapnya sungai membuat ribuan warga kehilangan tempat tinggal dan hidup dalam kondisi memprihatinkan. Deretan rumah di kota Uvira terlihat terendam hampir hingga atap. Banjir yang terjadi awal Mei lalu kembali memperparah kondisi kota yang selama bertahun-tahun dilanda bencana berulang. Setiap musim hujan, Uvira terus menghadapi banjir akibat curah hujan tinggi dan meningkatnya permukaan air danau Tanganyika. Danau tersebut merupakan salah satu danau air tawar terbesar di dunia. Banjir yang terus berulang telah menyebabkan ratusan orang meninggal dunia dan memaksa ribuan warga mengungsi ke kamp-kamp penampungan. Salah satu korban banjir, Johari Baruani, mengaku harus menyelamatkan diri bersama anak-anaknya saat air sungai Mulongwe mendadak mengepung rumah mereka pada tahun 2020. Ia menyatakan seluruh harta benda dan rumahnya hanyut terbawa arus. Warga pengungsi lain, Furaha Nyota Bakari, menyebut dirinya sudah 6 tahun tinggal di tenda pengungsian. Menurutnya, tempat penampungan yang selama ini digunakan juga akan segera dikosongkan, sementara ia tidak memiliki tempat tinggal lain. Para ahli menyebut bencana berulang ini diperparah oleh perubahan iklim, penggundulan hutan, dan pembangunan kota yang tidak terkendali. Kondisi tersebut membuat Uvira berada di ambang krisis kemanusiaan dan lingkungan. Sebuah organisasi lokal, Emergence Ongdi RDC, kini menggalakkan penanaman kembali pohon di sejumlah wilayah. Program itu menargetkan sekolah dan tempat ibadah untuk membantu mengurangi risiko banjir dan angin kencang. Warga Uvira kini terus berjuang bertahan hidup di tengah ancaman banjir berulang yang diperburuk oleh perubahan iklim dan krisis lingkungan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ratusan warga menggelar aksi unjuk rasa di Roma, Italia untuk menyuarakan dukungan bagi Palestina dan mengecam kebijakan Israel serta Amerika Serikat di Timur Tengah. Massa juga menuntut pembebasan aktivis Global Flotilla yang ditahan oleh Israel. Ratusan pengunjuk rasa memadati sejumlah titik di kota Roma, Italia. Mereka membawa bendera Palestina dan Lebanon sambil menyuarakan solidaritas untuk rakyat Palestina. Dalam aksi tersebut, massa membentangkan berbagai spanduk bertuliskan dukungan untuk Palestina, serta kecaman terhadap Zionisme dan imperialisme. Sejumlah aktivis menilai Uni Eropa masih bersikap pasif dan dianggap turut membiarkan tindakan militer Israel terhadap Palestina. Salah satu peserta aksi menyebut, Palestina tidak seharusnya menjadi korban dari persaingan dan kepentingan geopolitik negara-negara barat di Timur Tengah. Massa juga menyinggung serangan terhadap Iran yang mereka nilai sebagai bagian dari intervensi militer berkepanjangan di kawasan tersebut. Menurut para demonstran, apa yang selama ini disebut sebagai penyebaran demokrasi justru berujung pada konflik, perang, dan ketidakstabilan. Selain menyuarakan dukungan untuk Palestina, para peserta aksi juga menyatakan solidaritas terhadap aktivis Global Flotilla yang ditahan Israel. Aksi ini terjadi setelah pasukan Israel mencegat armada Global Flotilla di Laut Mediterania Timur. Penyelenggara misi menegaskan pelayaran tersebut bersifat damai dan legal, serta bertujuan mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Lebih dari 50 kapal yang membawa hampir 500 aktivis dari 45 negara
berangkat dari Turki pekan lalu menuju Gaza. Sebelum melakukan pencegatan, Kementerian Luar Negeri Israel memperingatkan para aktivis untuk memutar balik kapal dan menyatakan tidak akan membiarkan blokade Gaza dilanggar. Sebelumnya, pada akhir April lalu, Israel juga dilaporkan mencegat lebih dari 20 kapal dalam misi serupa di dekat Yunani dan menahan ratusan aktivis. Aksi solidaritas untuk Palestina terus berlangsung di berbagai negara Eropa, di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Israel terkait blokade dan krisis. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Bangladesh tengah menghadapi salah satu krisis kesehatan anak terburuk dalam beberapa dekade terakhir. Wabah campak yang menyebar di berbagai wilayah dilaporkan telah menyebabkan ratusan anak meninggal dunia. Ruang perawatan anak di Dhaka, Bangladesh, terlihat dipenuhi pasien campak. Suara tangis dan batuk anak-anak terdengar di tengah padatnya rumah sakit, yang kini kewalahan menangani lonjakan kasus. Sejumlah orang tua terlihat menemani anak mereka yang demam tinggi dan mengalami gangguan pernapasan. Beberapa di antaranya memegangkan masker oksigen sambil menunggu penanganan medis dan vaksinasi. Dalam 2 bulan terakhir, wabah campak di Bangladesh dikabarkan telah menyebabkan 459 anak meninggal dunia. Sementara lebih dari 57.000 orang menjalani perawatan di rumah sakit akibat penyakit tersebut. Kota Dhaka menjadi wilayah dengan kasus dan kematian terbanyak. Hingga kini, tercatat 200 kematian dan lebih dari 31.000 kasus di ibu kota Bangladesh itu. Salah satu orang tua pasien, Sima Akhter, mengatakan awalnya anaknya hanya mengalami demam. Namun beberapa hari kemudian muncul ruam di tubuh yang menjadi gejala campak. Pihak rumah sakit menyebut, lonjakan pasien membuat tenaga medis harus bekerja siang dan malam untuk menangani anak-anak yang terinfeksi. Dr. Arif Haidar mengatakan, rumah sakitnya saja telah merawat lebih dari 5.000 pasien campak. Sebanyak 25 anak dilaporkan meninggal dunia di fasilitas tersebut. Sebagian besar akibat pneumonia berat yang dipicu campak. Menurut para ahli, tingginya kepadatan penduduk dan rendahnya cakupan vaksinasi mempercepat penyebaran virus. Seorang anak yang terinfeksi disebut dapat menulari hingga 20 orang lain di lingkungan padat penduduk. Krisis politik, aksi mogok, dan keterbatasan dana disebut menjadi penyebab terganggunya program vaksinasi massal pada tahun 2024 lalu. Saat ini, tingkat vaksinasi rutin di Bangladesh baru mencapai 59%, jauh di bawah target 95% untuk membentuk kekebalan kelompok. Untuk menekan penyebaran wabah, pemerintah Bangladesh bersama UNICEF dan WHO kini melakukan vaksinasi darurat bagi hampir 18 juta anak di bawah usia 15 tahun. Militer juga diterjunkan untuk membangun rumah sakit sementara di sejumlah wilayah yang terdampak parah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kecelakaan bus terjadi di jalan di Zesgov, Tel Aviv, Israel. 11 orang terluka setelah sebuah bus menabrak pohon dan tiang listrik yang menyebabkan aliran listrik di kawasan tersebut sempat terputus. Rekaman video memperlihatkan besarnya respon darurat di lokasi kejadian. Petugas penyelamat dan kepolisian terlihat memeriksa area kecelakaan, sementara pekerja memperbaiki tiang listrik yang rusak untuk memulihkan pasokan listrik. Seorang saksi mata mengatakan, ia mendengar suara sangat keras dari apartemennya sebelum turun ke jalan untuk melihat apa yang terjadi. Saksi menyebut, ia awalnya mengira terjadi keadaan darurat lain karena tidak memiliki tempat perlindungan di gedung tempat tinggalnya. Warga juga menyebut, satu bus diduga menyalip bus lain sebelum kehilangan kendali dan menabrak bangunan serta tiang listrik. Akibat insiden itu, kawasan sekitar mengalami pemadaman listrik selama beberapa jam. Di antara para korban, seorang anak perempuan berusia 11 tahun dilaporkan dalam kondisi kritis. Seorang perempuan 49 tahun dan pria 76 tahun mengalami luka serius. Sementara seorang pria 39 tahun mengalami luka sedang dan 7 orang lainnya mengalami luka ringan. Petugas medis memberikan penanganan di lokasi sebelum para korban dievakuasi ke Wolfson Medical Center dan Tel Aviv Soraski Medical Center. Layanan darurat Megan David Edom menyatakan para korban terdiri dari pejalan kaki dan penumpang bus. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, mantan detektif kepolisian Mark Fuhrman yang menjadi sosok kontroversial dalam persidangan pembunuhan O.J. Simpson
dilaporkan meninggal dunia pada usia 74 tahun. Mark Fuhrman dikenal luas setelah terlibat dalam penyelidikan kasus pembunuhan yang menjerat O.J. Simpson pada tahun 1990-an, yang menjadi salah satu persidangan paling menyita perhatian publik di Amerika Serikat. Namanya menjadi sorotan setelah ia divonis bersalah karena memberikan keterangan palsu saat bersaksi di persidangan tersebut terkait penggunaan kata-kata bernada rasis. Kasus O.J. Simpson sendiri menjadi fenomena media global dan memicu perdebatan panjang tentang ras, sistem peradilan, dan kinerja kepolisian di Amerika Serikat. Setelah pensiun dari kepolisian, Mark Fuhrman diketahui aktif sebagai penulis dan komentator media, khususnya dalam kasus-kasus kriminal besar. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi mengenai penyebab kematiannya. Namun, kabar wafatnya kembali membuat publik mengingat salah satu babak paling kontroversial dalam sejarah hukum Amerika. Kepergian Mark Fuhrman menandai berakhirnya salah satu sosok yang paling dikenal, sekaligus paling kontroversial dalam kasus O.J. Simpson yang pernah mengguncang dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pencairan gletser di pegunungan Himalaya kian mengkhawatirkan. Fenomena yang disebut mengancam pasokan air bagi hampir 2 miliar penduduk Asia itu kini menjadi perhatian para ilmuwan dunia. Pegunungan Himalaya yang selama ini dikenal sebagai menara air Asia kini menghadapi ancaman serius akibat perubahan iklim. Rekaman dari kawasan Sonomark memperlihatkan pegunungan yang masih diselimuti salju dengan aliran sungai mengalir di antara lembah. Sejumlah warga dan wisatawan terlihat beraktivitas di kawasan pegunungan tersebut. Namun di balik keindahannya, para ahli menyebut gletser Himalaya kini mencair dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pakar lingkungan Ajas Rasul menjelaskan gletser di kawasan Hindukush dan Himalaya mengalami pencairan cepat akibat suhu yang terus meningkat. This is an alarming situation. And we are seeing that these glaciers, especially our glaciers, are mainly in the Hindu Kush glacial region of Himalayas. And we have it in the upper this thing and also in the lower Himalaya ranges. Now in both these ranges, those are the glaciers which are exposed to sun. They are melting very fast because of the rise in temperature. And those which are away from that sunshade, they are in the sunshade away from the main sun rays, their melting rate is lower. The mass of the glacier, the volume of the glacier has been seen, and the lowering of the glacier has been recorded by about 1.5 to even 7.8%. Menurutnya, gletser yang langsung terkena paparan sinar matahari mencair lebih cepat dibandingkan yang berada di area teduh. Data iklim terbaru menunjukkan laju pencairan es di kawasan Himalaya meningkat 2 kali lipat sejak tahun 2000. Padahal, gletser Himalaya memiliki peran penting sebagai cadangan air tawar alami. Es di kawasan ini menyimpan air dan melepaskannya secara bertahap ke sungai-sungai besar yang menjadi sumber kehidupan jutaan orang. Warga setempat mengaku melihat perubahan yang sangat besar dalam beberapa tahun terakhir. Seorang pelaku wisata, Muhammad Rafiq, mengatakan, saat masih kecil ia menyaksikan gletser yang jauh lebih besar dibandingkan kondisi sekarang. Menurut warga lain, curah salju di kawasan itu juga semakin berkurang sementara suhu terus meningkat sehingga mempercepat pencairan es. Para ahli mengingatkan jika kondisi ini terus berlanjut, banyak gletser Himalaya bisa hilang dalam beberapa dekade mendatang. Dampaknya dapat memicu krisis air bersih, gangguan pertanian, hingga ancaman bagi ketahanan pangan dan energi di kawasan Asia. Pegunungan Himalaya merupakan kawasan es dan salju terbesar di luar wilayah kutub. Kawasan ini membentang lebih dari 2.400 km dan menjadi sumber air lebih dari 1 miliar penduduk di Asia. Para ahli mendesak langkah serius untuk menekan polusi dan menangani perubahan iklim demi menyelamatkan gletser Himalaya yang menjadi sumber kehidupan bagi jutaan orang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan warga di Yakutia, Rusia berkumpul di tepi sungai Lena untuk menyaksikan fenomena pecahnya lapisan es yang menutupi sungai tersebut. Peristiwa musiman ini, pemirsa, menjadi atraksi alam yang selalu dinantikan masyarakat setempat. Bongkahan es raksasa terlihat pecah dan hanyut di aliran sungai Lena di wilayah Tabagin Cape, Yakutia, Rusia. Warga membadati tepi sungai untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang terjadi saat musim dingin berakhir dan sungai mulai menghangat.
Suara retakan es terdengar saat lapisan es tebal mulai terbelah dan bergerak mengikuti arus sungai. Momen ini menjadi salah satu peristiwa alam yang paling dinantikan oleh masyarakat di kawasan Siberia Timur. Sungai Lena merupakan salah satu sungai terpanjang di dunia dengan panjang mencapai 4.400 km. Sungai ini membentang melintasi Siberia Timur hingga bermuara di Laut Laptev, Samudra Arktik. Aliran Sungai Lena bermula dari pegunungan dekat Danau Baikal dan melintasi kawasan tanah beku atau permafrost yang luas di Rusia. Setiap tahun, saat musim semi tiba, lapisan es yang menutupi sungai mulai mencair dan pecah secara bertahap. Fenomena ini tak hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga penanda perubahan musim bagi masyarakat setempat. Fenomena pecahnya es di Sungai Lena menjadi salah satu atraksi alam ikonik di Siberia yang menarik perhatian warga dan wisatawan setiap tahun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah inovasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence di Mali menghadirkan harapan baru bagi komunitas tuli. Teknologi ini mampu menerjemahkan bahasa isyarat menjadi suara dan teks secara langsung. Sebuah terobosan teknologi di kota Bamako, Mali, tengah menarik perhatian. Aplikasi berbasis kecerdasan buatan bernama Bolokan dikembangkan untuk membantu penyandang tuli berkomunikasi lebih mudah dengan masyarakat umum. Dalam rekaman video, terlihat seorang pengguna mengoperasikan perangkat Bolokan yang terhubung dengan telepon genggam berkamera. Perangkat ini mampu menangkap gerakan bahasa isyarat dan menerjemahkannya menjadi suara serta teks hanya dalam hitungan detik. Manajer proyek Bolokan, Maimona Sangare, menyebut banyak penyandang tuli di Mali masih menghadapi kesulitan berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, hambatan komunikasi membuat sebagian penyandang tuli terasing dari lingkungan sosial maupun kesempatan ekonomi. Karena itu, tim pengembang menciptakan Bolokan untuk menjembatani komunikasi antara penyandang tuli dan masyarakat yang tidak memahami bahasa isyarat. Sistem ini bekerja dengan memanfaatkan kamera pada smartphone. Kamera akan menangkap gerakan tangan pengguna bahasa isyarat, lalu teknologi AI mengubahnya menjadi kalimat dalam bentuk suara dan tulisan. Pengembang sistem Bolokan, Salifou Dembele, menjelaskan proses tersebut dapat berlangsung secara cepat berkat algoritma AI yang mampu membaca dan mengenali gerakan bahasa isyarat. Selain membantu komunikasi sehari-hari, teknologi ini juga diharapkan membuka lebih banyak akses bagi penyandang tuli dalam dunia pendidikan dan pekerjaan. Kehadiran Bolokan dinilai menjadi langkah penting dalam mendorong inklusivitas dan mengurangi kesenjangan komunikasi di masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana 5 kapal bantuan kemanusiaan untuk Gaza Palestina yang ditumpangi 9 warga negara Indonesia, 3 diantaranya jurnalis dikepung militer Israel di Laut Mediterania. Global Peace Convoy Indonesia meminta pemerintah Indonesia turun tangan melindungi mereka yang diduga dibajak dan diculik tentara Israel. Militer Israel mengerahkan kapal perang untuk mengepung puluhan kapal bantuan kemanusiaan untuk Gaza dari Global Summit Flotilla 2026 di Laut Mediterania yang merupakan perairan internasional. Sebanyak 9 warga negara Indonesia, 3 diantaranya jurnalis yang berada di 5 kapal berbeda turut dikepung. Kapal Joseph ditumpangi Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat dan kapal Boralizeyang, jurnalis Republika Bambang Noroyono, menjadi armada yang terdeteksi kuat telah mengalami intersepsi di tengah laut. Sementara kapal Zapiro yang ditumpangi Herman Budianto dan Ronggo Wirasanu dari Dompet Duafa berhasil melepaskan diri setelah bermanuver menjauhi militer Israel. Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI hingga kini belum mengetahui nasib para WNI yang ada di kapal bantuan kemanusiaan tersebut. Koordinator Dewan Pengarah GPCI, Maiman Herawati, dalam konferensi pers melalui Zoom dari Turki, Senin malam, mengatakan pihaknya belum menerima laporan adanya WNI yang diculik atau ditangkap Israel. Pihaknya membutuhkan waktu selama 4 jam pasca intercept untuk memastikan kondisi delegasi. Meski demikian, status beberapa kapal yang membawa warga negara Indonesia masih dinyatakan darurat dan masuk kategori dicurigai telah dibajak. Maka sampai saat ini ada 17 kapal yang itu dibajak oleh Israel
Sedangkan untuk kapal Indonesia sendiri ada 5 ya, Osbud, Oralis, Joseph, Kasrisa Darat, dan setahu saya dari data itu belum dimasukkan kapal dari Indonesia, walaupun dideteksi dari CCTV kapal Joseph yang tidak hanya ada kapal Angga itu sudah menunjukkan posisi protokol intersepsi. Secara resmi data GSA belum ada, tetapi itu jadi itu kapal Joseph di dalamnya ada Pak Angga Rumah Zakat dan kapal bola yang di dalamnya ada KKP. Baik, kondisi macam air memang sampai sekarang tapi tidak bisa komponen. Karena ini terlalu kompleks itu adalah saya dan Mas Komputi. Jadi tidak yang dijaga oleh Allah Subhanahu. Oke, itu kondisinya, Pak. Jadi terpisah ya, Pak? Ya, kita bisa ada di 4 kapal ya, 4 kapal yang berbeda. Jadi posisinya sekarang ada di perairan mana? Nah, perairan Mediterania. Ya, kita sinkron ya, kita menuju negara tanah atau ya. Puluhan kapal kemanusiaan yang membawa ratusan relawan dari berbagai negara dan obat-obatan serta kebutuhan warga Gaza, Palestina dihambat oleh militer Israel. GPCI segera berkoordinasi dengan KBRI dan KJRI di sejumlah negara seperti Mesir, Yordania, Turki, dan beberapa negara terdekat untuk membantu. GPCI juga meminta pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri memberikan jaminan perlindungan dan keselamatan bagi WNI yang tergabung dalam misi kemanusiaan untuk Gaza. Saat ini kita di tahun 2026 ini Global Sumut Flotilla yang kedua bergabung dengan sekitar 750 orang relawan di berbagai dunia dari sekitar lebih dari 50 negara ya, itu 50 negara melibatkan diri dalam Global Sumut Flotilla ini. Dan kami dari Indonesia juga mewakili beberapa NGO yang terlibat dalam Global Sumut Flotilla ini. Dan yang paling penting sebenarnya apa sih tujuan daripada Global Sumut Flotilla, kenapa kita ikut serta? Yaitu yang pertama sebenarnya adalah bahwa ini adalah bagian dari pengiriman bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Palestina khususnya di Gaza. Kemudian yang kedua, kita ingin tembus blokade dari Israel, karena Israel telah memblokade masyarakat Gaza sehingga mereka betul-betul kesulitan mendapatkan apapun. Dan yang ketiga, kita secara tidak langsung juga ikut melakukan perjuangan diplomasi untuk kemerdekaan Palestina. Adalah kita meminta negara kita, pemerintah kita memberikan perlindungan sebesar-besarnya, menjamin keselamatan warga negara Indonesia yang hari ini diculik dan kemungkinan besar mereka akan ditahan di tanah ilegal yang dikuasai Zionis Israel di Tel Aviv, dan kemungkinan besar juga akan ditempatkan dan dipenjara di dalam pemukiman ilegal Zionis Israel di Tel Aviv. Kita minta pemerintah Indonesia untuk menjamin keselamatan mereka, dan kemudian kita juga meminta Kemenlu dalam hal ini semua para duta besar dan embassy yang ada di sekitar Palestina, terutama di Jordania, di Amman Jordania, kemudian di Kairo di Mesir, kemudian di Siprus ya di Yunani, kemudian mungkin kemungkinan besar juga para mereka akan ditahan, dan kemudian mungkin juga di Turki untuk bersiap siaga melakukan langkah-langkah advokasi guna menyelamatkan warga negara Indonesia yang hari ini ditahan, diculik, dan dipastikan mereka akan disandra di tanah ilegal yang diduduki oleh Zionis Israel. Dari Jakarta Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, informasi terkait pimpinan DPR sidak ke Bursa Efek Indonesia akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam, pemirsa, bersama saya Seli Sregar. Di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo Subianto layak mendapat julukan Bapak Haji Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul komitmen pemerintah melakukan perubahan besar dalam tata kelola penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Wakil Menteri Haji dan Umroh yang juga Wakil Amirul Hajj Daniel Anzar Simanjuntak menilai langkah konkret Presiden Prabowo dalam membentuk Kementerian Haji dan Umroh secara mandiri dan merevitalisasi perhajian Indonesia adalah komitmen luar biasa. Pernyataan tersebut disampaikan Daniel Anzar saat berada di Bandara Jeddah, Arab Saudi pada Senin sore. Menurut Daniel, Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap pelayanan jemaah haji Indonesia, mulai dari pembentukan Kementerian Haji dan Umroh hingga revitalisasi sistem pelayanan dari hulu ke hilir. Daniel mengatakan sebelum keberangkatannya ke Arab Saudi, Presiden Prabowo berpesan agar penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sejarah baru dengan pelayanan yang jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Daniel menilai komitmen politik Presiden terhadap pembenahan layanan haji sangat tinggi. Ia bahkan menyebut reformasi kelembagaan dan dorongan perubahan sistemik yang dilakukan Presiden menjadi alasan kuat Prabowo layak disebut sebagai Bapak Haji Indonesia. Pesan dari Presiden Prabowo sebelum saya berangkat, tahun ini harus menjadi sejarah baru pengelolaan dan tata kelola haji dan harus jauh lebih baik sebagai bukti kehadiran negara, dan Pak Prabowo juga berharap banyak perubahan-perubahan radikal nanti yang bisa dilakukan. Makanya saya pikir saya sebagai mewakili negara, bagi kami ya komitmen Presiden terhadap haji itu luar biasa tinggi. Makanya saya sering menyebutkan, kami sering disebutkan di Kementerian Haji itu harusnya Pak Prabowo ini diberi gelar Bapak Haji Indonesia, karena perubahan-perubahan signifikan beliau yang dorong kehadiran Kementerian Haji, kemudian fungsi-fungsinya di revitalisasi. Oleh sebab itu saya diskusi dengan Pak Menhub, sebenarnya Pak Prabowo ini pantas kita sebut sebagai Bapak Haji Indonesia. Komitmen Presiden Prabowo terhadap pelayanan terbaik bagi para tamu Allah juga diapresiasi oleh pengusaha nasional Tionghoa yang juga menjadi Amirul Hajj Yusuf Hamka. Pria yang akrab disapa Baba Alun ini menyebut langkah konkret Presiden telah diimplementasikan melalui Kementerian Haji dan Umroh dengan satu tujuan, perbaikan tata kelola haji Indonesia. Pada Kementerian Haji, Pak Prabowo ingin memperbaiki, Pak Gus Irfan, Pak Daniel ingin memperbaiki. Yuk kita sama-sama, makanya digandenglah pengusaha. Ini namanya rezeki anak soleh. Dan jangan lupa dalam sejarah baru ini. Nah, sejarah sejak dalam kemerdekaan sampai sekarang adalah adanya satu-satunya Amirul Hajj dari orang Tionghoa. Ini memang Pak Prabowo keren, Pak Menteri keren, Pak Daniel juga lebih keren. Karena kalau kita melihat toleransi, saya pikir ini sudah mencakup semua. Jadi kebersamaan lah kita bangun negeri kita, negeri tercinta yang gemari Paulo Jinawi dengan kebersamaan. Karena dengan kita bersatu pasti kita bisa. Diharapkan reformasi tata kelola penyelenggaraan haji tahun ini mampu meningkatkan kualitas layanan bagi ratusan ribu jemaah Indonesia, sekaligus memperkuat kehadiran negara dalam melayani tamu Allah di Tanah Suci. Hingga saat ini proses kedatangan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi masih terus berlangsung dengan fokus pemerintah pada pelayanan, keselamatan, dan kesiapan menghadapi puncak ibadah haji. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Media Center Haji 2026 melaporkan. Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo meninjau langsung progres pembangunan sekolah rakyat di Desa Lahar Brebes, Jawa Tengah pada 17 Mei 2026.
Wamensos menegaskan rekrutmen siswa harus tepat sasaran. Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia Agus Jabo meninjau langsung progres pembangunan sekolah rakyat di Desa Lahar, Kecamatan Larangan, Brebes, Jawa Tengah pada 17 Mei 2026. Sekolah rakyat Brebes menjadi bagian pembangunan tahap 2 dan langsung dibangun sebagai sekolah permanen. Berdiri di atas lahan 8 hektar, sekolah ini nantinya dilengkapi fasilitas asrama, lapangan olahraga, ruang ibadah, dan fasilitas penunjang lainnya dengan kapasitas awal sekitar 300 siswa. Dalam kesempatan itu, Wamensos menekankan rekrutmen siswa harus tepat sasaran bagi keluarga Desil 1 dan Desil 2 berdasarkan DTSEN. Pendamping PKH bersama Dinas Sosial perangkat desa menjangkau langsung masyarakat berdasarkan data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Pembangunan sekolah rakyat permanen di Brebes ini pun ditargetkan rampung pada Juni 2026. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR Dasko melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta pada Selasa pagi. Hal ini dilakukan untuk memastikan pengelola bursa agar terus melakukan penguatan regulasi yang mampu memberikan rasa aman bagi investor. Pimpinan DPR Dasko melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta pada Selasa pagi. Dalam sidak tersebut juga turut didampingi oleh CEO Danantara Rosan Ruslani, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderika Widiasari Dewi, serta Direktur BEI Igede Nyoman Yetna. Dasko mengatakan bahwa DPR menaruh perhatian besar terhadap pertumbuhan basis investor domestik yang terus menunjukkan tren positif. Dirinya optimis kombinasi antara perbaikan regulasi dan fundamental ekonomi nasional yang kokoh akan menjadi fondasi utama dalam mendongkrak kinerja indeks harga saham gabungan ke depan. Momentum penataan ini diharapkan segera memberikan stimulus positif bagi iklim investasi dalam waktu dekat. Terima kasih rekan-rekan media, Bu Kiki dari OJK, Pak Rosan dari Danantara, Pak Doni, Pak Nyoman. Kami tadi sudah banyak berdiskusi tadi di atas bagaimana kita meyakinkan untuk menguatkan investor global yang akan masuk di bursa dan sedang di bursa, tetapi juga tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah, dan itu kemudian dengan fundamental yang ada kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini, semua yang dilakukan atas kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil. Itu aja dari saya, dan terima kasih atas kerja keras dari Direksi Bursa maupun OJK yang beberapa hari ini telah bersusah payah kemudian menghadapi situasi yang disebabkan oleh pasar global maupun dinamika di dalam negeri. Demikian, terima kasih. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderika Widiasari Dewi mengungkapkan pelemahan indeks harga saham gabungan masih tergolong wajar, dikarenakan sejalan dengan tekanan yang terjadi di bursa saham regional. Menurutnya, dinamika pasar saat ini dipengaruhi kombinasi sentimen global dan domestik. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widiasari Dewi turut melakukan inspeksi mendadak atau sidak bersama pimpinan DPR di Bursa Efek Indonesia Jakarta. Dalam sidak tersebut, Friderika mengatakan pelemahan indeks saham saat ini merupakan bagian proses penyesuaian pasar modal domestik yang bergerak lebih fundamental dan semakin selaras dengan indeks utama. Dirinya menyebut pelemahan itu juga masih tergolong wajar dikarenakan sejalan dengan tekanan yang terjadi di bursa saham regional. Mencermati perkembangan
saat ini, bagaimana kita melihat pelemahan IHSG saat ini dalam beberapa hari, kita melihatnya sebenarnya masih sejalan dengan tren pelemahan bursa secara regional. Tadi kami juga melihat di atas, banyak juga bursa-bursa lain yang juga turunnya juga malah lebih dalam ya. Dan juga kalaupun ada yang naik itu naik tipis pada hari ini. Dan ini seiring dengan dinamika geopolitik yang terjadi saat ini, tensi geopolitik dengan adanya perang di Timur Tengah dan juga ekspektasi kebijakan moneter secara global yang kita prediksi masih akan terus hawkish ya. Dan juga ini juga sentimen dari domestik pasca keputusan rebalancing dari MSCI yang teman-teman kemarin juga perhatikan, yang dilakukan MSCI di 12 Mei di waktu Amerika, yaitu 13 Mei waktu sini, dan juga kemudian juga terus terjadi ketika kemarin dibuka kembali bursa setelah libur beberapa hari. Namun kalau kita lihat bahwa pelemahannya itu masih moderat, yaitu di 1,98% pada hari pertama pengumuman MSCI, dan juga kemarin di 1,85 di 18 Mei setelah libur panjang. Dinamika ini menunjukkan penyesuaian yang lebih berbasis fundamental. Jadi selalu seperti kami sampaikan, kami menyampaikan bahwa ini adalah konsekuensi logis dari berbagai transformasi di pasar modal yang kita lakukan. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus Chief Operating Officer Danantara, Doni Oskaria, menghadiri rapat bersama jajaran Board of Directors dan Managing Director BPI Danantara. Pembahasan difokuskan pada progres transformasi dan kinerja operasional BUMN. Melalui video yang dibagikan di akun sosial media Instagram BUMN_ID pada 18 Mei 2026, Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Doni Oskaria, menghadiri rapat bersama jajaran Board of Directors dan Managing Director BPI Danantara. Pembahasan difokuskan pada pencapaian progres transformasi BUMN, mencakup dukungan program strategis pemerintah guna meningkatkan nilai tambah sumber daya dan daya saing industri nasional. BP BUMN bersama Danantara terus mendorong pengelolaan BUMN yang lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan agar mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berdampak nyata bagi masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim Amirul Hajj Indonesia telah datang di Arab Saudi dipimpin oleh Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak. Kedatangan Amirul Hajj Indonesia untuk mengawal penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Suci. Tim Amirul Hajj Indonesia pertama ini tiba pada Senin sore di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Tim Amirul Hajj yang diberi nama Kiai Haji Hashim Asyari ini dikomandoi oleh Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak, didampingi oleh dua tokoh, yakni Wakil Menteri Perhubungan Suntana dan Pengusaha Nasional Yusuf Hamka, atau yang lebih akrab disapa Baba Alud. Kedatangan Amirul Hajj guna memantau penyelenggaraan ibadah haji Indonesia di Tanah Suci untuk merealisasikan komitmen Presiden Prabowo agar jemaah haji dilayani dengan baik. Yang di dalam negeri semuanya berjalan dengan baik, tidak ada isu misalnya keracunan, tidak ada isu makanan tidak sesuai gramasinya dan terus menerus. Isu-isu lain tidak ada yang sensitif, semuanya berjalan yang lancar. Tapi tentu yang menjadi catatan kami dan kami harus terus perbaikan itu adalah isu kesehatan. Isu kesehatan kami ingin memastikan nanti tahun ini sudah sangat ketat, tapi tentu masih ada PR yang perlu kita perbaiki. Nah, di Tanah Suci juga kami akan memantau dengan ketat terkait dengan isu kesehatan, misalnya isu demensia, isu penyakit menular dan sebagainya. Nah, itu menjadi perhatian khusus kami. Masuk di dalam negeri, isu transportasi semuanya berjalan dengan baik. Tadi misalnya Garuda ketika saya berangkat melaporkan tingkat on time performance-nya OTP-nya itu 98%. Jadi lebih baik dibandingkan tahun yang lalu. Alhamdulillah pesan dari Presiden Prabowo sebelum saya berangkat, tahun ini harus menjadi sejarah baru pengelolaan dan tata kelola haji dan harus jauh lebih baik sebagai bukti
kehadiran negara, dan Pak Prabowo juga berharap banyak perubahan-perubahan radikal nanti yang bisa dilakukan. Wamenhaj Daniel menambahkan, selain Amirul Hajj Kiai Haji Hashim Asy'ari, masih ada 2 lagi kelompok Amirul Hajj, yakni tim Amirul Hajj Kiai Haji Ahmad Dahlan yang akan dipimpin oleh Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, dan Amirul Hajj Hos Cokro Aminoto yang dipimpin oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Caimin. Ketiga kelompok Amirul Hajj akan melakukan koordinasi, pemantauan pelaksanaan haji dan menjalankan misi diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi guna memaksimalkan pengawasan dan pendampingan terhadap jemaah haji Indonesia. Dari Jeddah Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Media Center Haji 2026. Potensi besar ekonomi haji menjadi sorotan pemerintah Indonesia. Pengusaha nasional Yusuf Hamka yang tergabung dalam tim Amirul Hajj Indonesia 2026 menyatakan siap membantu pengembangan ekosistem ekonomi haji agar memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat Indonesia. Pengusaha nasional Yusuf Hamka atau yang akrab disapa Baba Alun menyatakan kesiapannya untuk mendorong pengembangan ekosistem ekonomi haji Indonesia. Hal itu disampaikan Yusuf Hamka saat berada di Jeddah sebagai bagian dari tim Amirul Hajj Indonesia tahun 2026, Senin sore. Pria yang kerap disapa Baba Alun itu menyebut, Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian khusus terhadap besarnya potensi ekonomi dari penyelenggaraan ibadah haji setiap tahun. Menurut Yusuf Hamka, sektor haji memiliki peluang ekonomi yang sangat luas, mulai dari layanan transportasi, konsumsi, penginapan, hingga industri pendukung lainnya. Ia menilai potensi pasar yang besar ini harus dikelola secara terintegrasi agar dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Peluang-peluang secara ekonomi. Kemudian mungkin saya mewakili pengusaha, teman-teman pengusaha dalam negeri, ingin mencoba menjajaki apa sih yang bisa bermanfaat supaya dana kita nggak keluar aja begitu, tetapi dimanfaatkan oleh warga kita kalau perlu ya, sehingga juga nanti memberikan pelayanan yang lebih prima. Saya pikir itu ya, mungkin Pak Daniel maupun Pak Menteri maupun Pak Prabowo ingin melihat ini pasar haji kan cukup besar, cukup luas. Nah, kenapa selama puluhan tahun ini mungkin atau 100 tahun, kenapa nggak kita sempurnakan? Nah, mumpung ada Kementerian Haji, Pak Prabowo ingin memperbaiki, Pak Gus Irfan, Pak Daniel ingin memperbaiki. Yuk kita sama-sama, makanya digandenglah pengusaha. Ini namanya rezeki anak soleh. Yusuf Hamka juga mendorong pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh untuk mulai membangun sistem ekonomi haji yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan jumlah jemaah haji Indonesia yang selalu besar setiap tahun, ekosistem haji dinilai bisa menjadi kekuatan ekonomi baru, sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dari Jeddah Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Media Center Haji 2026. Sementara itu pemirsa, petugas daerah kerja Bandara King Abdul Aziz Jeddah mengawal ketat koper jemaah haji Indonesia hingga hotel di Mekah. Pengawalan dilakukan sejak jemaah tiba di Bandara Jeddah hingga memastikan dibawa ke hotel tempat para jemaah haji menginap selama musim haji. Layanan bagasi yang menangani koper jemaah haji menjadi salah satu bagian terpenting dalam penanganan kedatangan jemaah haji di Tanah Suci. Tak bisa dianggap remeh karena koper yang berisi kebutuhan dan keperluan jemaah selama menjalani ibadah haji di Tanah Suci harus ditangani dengan baik, mulai dari kedatangan di bandara hingga ke hotel. Layanan pengawalan bagasi dilakukan untuk mengurangi keresahan para jemaah haji Indonesia. Petugas memastikan koper tiba bersamaan dengan pemiliknya di Hotel Mekah. Masyadi, seorang petugas haji layanan Linjam, menyebut banyak insiden unik dan menarik selama ditugaskan di bagian pengawalan bagasi atau koper. Ditugaskan di bagasi untuk monitoring koper yang keluar dari gate sampai ke truk. Kebetulan sekarang ini yang datang yaitu dari JKG 28 berjumlah 393 koper dan alhamdulillah sekarang udah terangkut baru satu truk. Untuk koper ini dari Indonesia
rata-rata kita untuk penemuan itu aneh karena orang Indonesia rata-rata kalau bawa barang di lakban pakai lakban hitam, kadang lakban coklat, sehingga menimbulkan kecurigaan dari X-ray. Bisa jadi dari koper kita dibongkar, kemudian penemuannya itu bisa kadang bahan makanan basah. Kemarin ditemukan daging basah, ada juga tahu, pernah juga madu. Di balik tumpukan koper ini, peran petugas haji layanan bagasi membutuhkan tenaga, pikiran, dan strategi jitu agar pada saat jemaah diarahkan menuju pavilion setelah keluar dari terminal haji, koper-koper milik jemaah harus dengan cepat dipindahkan ke bus atau truk untuk kemudian diberangkatkan menuju Mekah. Kepala PPIH Dakar Bandara Abdul Basir mengapresiasi kinerja petugas haji layanan bagasi atau pengawalan koper yang telah bekerja maksimal. Saat ini kita optimal. Teman-teman kita di lapangan sudah memeriksa kelengkapan jumlah koper sesuai manifest, dan kita juga mencatat kalau ada koper-koper yang datang dalam sudah rusak itu dicatat semuanya di pemeriksaan barang. Abdul Basir menambahkan, pengawalan terhadap bagasi atau koper jemaah haji juga akan dilakukan pada saat kepulangan jemaah haji melalui Bandara Madinah dan Jeddah. Hal ini untuk memastikan agar barang jemaah tidak overload atau kelebihan beban, maupun menghindari barang-barang yang dilarang oleh pihak maskapai penerbangan. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Media Center Haji 2026. Pemirsa, proyek jembatan Bukwedi ditargetkan rampung lebih cepat. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan Klenteng Tian Funggong di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara pada 17 Mei 2026. Pembangunan kelenteng diharapkan jadi simbol keberagaman, persatuan, kebersamaan, dan toleransi antar umat beragama di Jakarta. Bertempat di kawasan Riverwalk Island Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan Klenteng Tian Funggong pada Minggu 17 Mei 2026. Pembangunan Klenteng Tian Funggong diharapkan dapat menjadi simbol keberagaman, persatuan, kebersamaan, dan toleransi antar umat beragama di Jakarta. Pemerintah Jakarta terus berkomitmen mendukung kebebasan beragama dan menjaga toleransi demi Jakarta yang aman dan nyaman bagi seluruh warganya. Pramono juga menyoroti pembangunan kawasan rumah ibadah lintas agama di sekitar lokasi peresmian. Saya resmikan. Semoga kelenteng ini membawa keberkahan, kenyamanan, kebahagiaan, dan saya terus terang sungguh-sungguh berterima kasih. Di sini telah dibangun Masjid Al-Ikhlas, kemudian juga dibangun untuk Buddha, dan sekarang ini untuk Tridharma atau Taoisme, dan sebentar lagi juga akan dibangun Gereja Katolik. Ini menunjukkan bahwa kebersamaan, keberagaman, toleransi betul-betul telah selesai di tempat ini. Dan inilah Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah terus mendorong program perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kali ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Kebudayaan menyiapkan program bedah rumah untuk para pelaku budaya, seniman hingga juru pelihara cagar budaya di seluruh Indonesia. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait bertemu dengan Menteri Kebudayaan Fadlizon di Jakarta pada Senin sore. Pertemuan ini membahas usulan bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS bagi para pelaku budaya yang masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam program ini, Kementerian Kebudayaan mengusulkan lebih dari 3.000 nama pelaku budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka terdiri dari seniman, juru pelihara situs cagar budaya, hingga pelaku seni tradisional di Sanggar dan Padepokan. Seluruh usulan akan diverifikasi selama 2 pekan agar sesuai dengan kriteria penerima bantuan. Menteri PKP menyebut penerima bantuan harus masuk dalam desil 1 hingga 4, belum pernah menerima bantuan PSPS, memiliki dokumen kepemilikan yang jelas, serta menempati rumah tidak layak huni. Pemerintah menargetkan program ini dapat segera berjalan dalam 5 bulan ke depan. Selain program bedah rumah, pemerintah juga menyiapkan rencana revitalisasi rumah adat di berbagai daerah. Kementerian Kebudayaan mencatat saat ini terdapat lebih dari 3.500 rumah adat yang memerlukan perhatian dan pelestarian. Yang kami sepakati adalah untuk pekerja seni, ya, betul? Pekerja seni sejumlah berapa? 3.053 unit, dan itu akan diverifikasi oleh tim di bawah Pak Fitra dan tim selama 2 minggu ini. Kita akan bertemu tanggal 2 Juni di kantor Pak Menteri Kebudayaan, Pak Fadli. Kami akan datang jam 1 siang untuk bisa mudah-mudahan semuanya lolos verifikasi. Karena sesuai aturan itu harus masuk ke desil 1 sampai 4, ya, supaya kita jangan sampai tidak tepat sasaran. Dan nanti ke depan Bapak tadi ada ide-ide yang bagus, kerjasama antara Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Perumahan untuk merevitalisasi rumah-rumah adat. Menteri Kebudayaan Fadlizon menilai program ini menjadi bentuk kolaborasi untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku budaya sekaligus menjaga warisan kebudayaan nasional. Dari Kementerian Kebudayaan yang kita usulkan adalah yang terkait dengan para pelaku budaya, seniman yang membutuhkan, ada juru pelihara yang menjaga situs-situs cagar-cagar budaya di seluruh Indonesia yang memang membutuhkan juga dukungan di dalam perbaikan bedah rumah atau program BSPS ini. Kita sudah ajukan dan kita berharap nanti dalam waktu dekat di awal Juni untuk menerima hasilnya dari verifikasi. Selain itu juga kami akan usulkan pada Kementerian PKP agar dihidupkan program mungkin revitalisasi perumahan adat, rumah-rumah adat ya, heritage yang jumlahnya juga cukup banyak di Indonesia. Jumlahnya se-Indonesia itu dari data yang kami punya itu lebih dari 3.500 rumah, ya, rumah-rumah adat itu yang ada pada. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar 10 triliun rupiah untuk Kementerian PKP. 8 triliun rupiah diantaranya difokuskan untuk program bedah rumah bagi masyarakat desil 1 hingga 4. Pemerintah berharap program ini tak hanya menyediakan hunian layak, namun juga menjaga keberlangsungan seni dan budaya Indonesia. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menargetkan proyek pembangunan dan peninggian jembatan Bukwedi di Kota Pasuruan, Jawa Timur rampung lebih cepat. Proyek strategis ini ditargetkan dapat selesai sebelum memasuki masa libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 mendatang. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung proyek penggantian dan peninggian jembatan Bukwedi di Blanggonan, Bugul Kidul, Pasuruan, Jawa Timur. Dodi menjelaskan percepatan ini menjadi prioritas dikarenakan kawasan Bukwedi selama ini dikenal sebagai titik langganan banjir sekaligus pusat kemacetan saat hujan deras mengguyur kota Pasuruan. Masalah itu disebut salah satunya bersumber dari kondisi Sungai Petung yang mengalami penyempitan dan pendangkalan. Rekonstruksi total ini dilakukan dengan meninggikan desain struktur jembatan dari bangunan sebelumnya. Langkah teknis tersebut diambil sebagai solusi permanen untuk mengatasi masalah banjir tahunan yang sering melumpuhkan akses jalan raya di kawasan tersebut. Persiapan pembangunan jembatan ini kan harus kita tinggikan karena kan sudah mulai menyempit dan mendangkal. Karena kan hulunya mungkin sudah agak rusak. Sekarang kan sudah mulai melubas ini di kanan kiri itu. Nah ini kan kita berusaha menghindari dengan cara jembatan kita tinggikan sehingga air tetap mengalir ke
terhilir lah. Kita mulainya April, karena kan kemarin itu kan nunggu Nataru lah, nunggu harus mudik harus balik lah. Setelah itu baru kita mau bisa kerja. Jadi April perkiraan Pak saya paling lambat tadi sudah kepala balai jalan sudah mengatakan September, ya tambah 1 bulan lah, Oktober lah. Jadi insya Allah Nataru 2026 sudah bisa dilewati, sudah fungsional. Diketahui, proyek peninggian jembatan di jalur nasional tersebut dipastikan akan dikebut. Menteri PU menargetkan seluruh pekerjaan rampung lebih awal dari estimasi awal di akhir tahun, yakni pada September hingga Oktober 2026. Percepatan ini dilakukan agar jembatan bisa berfungsi menjelang periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Tim redaksi Sempo TV melaporkan. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, perajin golok di Kabupaten Lampung Timur Lampung mulai kebanjiran pesanan. Golok premium berbahan baja impor menjadi buruan karena dinilai lebih tajam, kuat, dan tahan karat untuk kebutuhan penyembelihan hewan kurban. Suasana bengkel golok dan pisau rumahan di Desa Sidodadi, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung terlihat lebih sibuk dari hari biasa. Syamsuri, perajin yang dikenal dengan nama Sam Kelana, harus bekerja dengan waktu menyelesaikan pesanan menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh pada Rabu 27 Mei 2026. Setiap bilah golok ditempa dan diasah secara manual untuk menghasilkan ketajaman maksimal. Tahun ini konsumen lebih banyak memilih golok premium berbahan baja TKM Chromalite asal Jerman. Harganya berkisaran antara 1 hingga 2.500.000 rupiah tergantung ukuran dan spesifikasi. Syamsuri menyebut jumlah pesanan golok miliknya meningkat drastis seiring semakin banyaknya pelatihan juru sembelih halal yang menganjurkan menggunakan golok yang tajam. Para pembeli pun dapat memesan sesuai dengan ukuran maupun bentuk yang diinginkan. Alhamdulillah untuk penjualan golok maupun pisau ini menjelang Idul Adha tahun ini meningkat drastis. Karena apa? Sudah banyak sekali pelatihan juru sembelih halal yang menganjurkan, dan bahkan sunnahnya kan harus golok yang tajam atau pisaunya juga yang tajam. Maka kita sediakan yang premium, baja-baja kualitas tinggi, tapi dengan harga yang fantastis tentunya karena menyesuaikan dengan kualitasnya. Meningkat drastis, alhamdulillah. Ini golok sembelih. Customer pokoknya request sesuai kemauan jenengan lah. Mau yang bagaimana bisa, insya Allah. Ini bahannya baja Julia DMO 5 Itali. Meski harganya terbilang tinggi, golok buatan Sam Kelana telah memiliki pelanggan dari berbagai daerah termasuk luar Provinsi Lampung. Para pembeli mengaku bahan yang berkualitas tinggi yang memiliki ketahanan aus sangat baik menjadi salah satu alasan untuk membeli golok premium buatan Sam. Kita mantap dengan bahan ini, makanya saya langsung beli 2. Untuk harganya gimana? Harga per biji ini 1.500.000 per biji. Dengan harga segitu sesuai nggak sih sebenarnya? Sangat-sangat sesuai. Pesanan golok premium berbahan baja TKM Chromalite asal Jerman milik Sam diprediksi terus meningkat hingga menjelang hari penyembelihan hewan kurban. Dari Lampung Timur, jurnalis Sempo TV melaporkan. Kementerian Kebudayaan menetapkan 430 objek menjadi cagar budaya nasional dari 1.750 objek yang ditargetkan. Penetapan ini pemirsa juga melebihi jumlah cagar budaya yang telah ditetapkan selama 80 tahun. Penetapan cagar budaya nasional ini akan dilaksanakan hingga akhir tahun dengan 6 kali sidang oleh tim ahli cagar budaya tingkat nasional yang terdiri dari arkeolog, sejarawan, sosiolog, dan instansi terkait lainnya. 430 objek yang ditetapkan ini meliputi bangunan candi, situs atau artefak, hingga benda peninggalan pasca perang. Menteri Kebudayaan Fadlizon menjelaskan penetapan cagar budaya tingkat nasional ini berdasarkan hasil rekomendasi dari pemerintah daerah yang mengajukan beberapa objek untuk didaftarkan. Fadlizon juga menyebut jika selama ini banyak sekali objek budaya di Indonesia yang belum didaftarkan ke tingkat nasional dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah daerah dan tidak adanya ahli cagar budaya di masing-masing daerah. Seperti Masjid Baitur Rahman di Aceh yang sebelumnya menjadi cagar budaya tingkat provinsi, akhirnya ditetapkan menjadi cagar budaya nasional pada tahun 2025. 430 cagar budaya nasional.
Ini melebihi dari jumlah cagar budaya yang telah ditetapkan selama 80 tahun. Ya, yang tadinya totalnya itu hanya 313, tapi tahun ini dengan akselerasi kita tetapkan tambahannya 430 sehingga total menjadi 743 cagar budaya peringkat nasional. Dengan penambahan ini yang sangat signifikan, saya kira tentu ini akan menambah daftar kekayaan budaya kita, aset-aset budaya kita. Penetapan ini diharapkan dapat memajukan kebudayaan nasional di tengah kebudayaan global, serta dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat seperti pengembangan wisata, UMKM, dan lain sebagainya. Dari Jakarta, Anggita Haryono, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Antusias ribuan calon pekerja sejak Selasa pagi hingga siang tampak memadati gelanggang remaja Jakarta Utara. Dari sekian banyaknya pelamar, harapan kecil muncul dari seorang penyandang disabilitas tunanetra yang mencoba mengadu nasib dalam event kali ini. Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara menggelar Jakarta Job Fair 2026 selama 3 hari ke depan di Gedung Gelanggang Remaja Jakarta Utara. Tanpa dipungut biaya alias gratis, serta tingginya minat dalam mendapatkan suatu bidang pekerjaan. Ribuan calon pekerja yang menaruh harapan besar rela antri, bahkan berdesakan hadir dalam gelaran event job fair tersebut. Suasana di dalam hal gedung olahraga tampak sudah ramai. Puluhan stand berwarna putih milik perusahaan berjajar rapi dan tampak beberapa rekruter di depan stand. Di sisi lain, dari sekian banyaknya calon pekerja, seorang penyandang tunanetra juga datang menaruh harapan besar untuk mendapat pekerjaan. Saya datang dari jam 7 di Jakarta Pusat, Kemayoran. Harapannya apa sih? Harapannya segera mendapatkan pekerjaan. Ada satu bidang pekerjaan yang dituju nggak sih dari job fair ini? Mungkin F&B. Tapi berarti Mas Irfan ini memang lagi fresh graduate atau udah kayak gimana? Saya udah pernah pengalaman kerja. Ya. Tapi memang ini ya, apa namanya, perusahaan atau bagaimana? Saya resign. Oh, resign. Berarti sebenarnya udah seberapa sering sih ikut job fair sih? Baru pertama kali ini. Ini baru pertama kali. Ini datang sendiri atau sama teman? Betul, sebetulnya saya kesini tuh ya pengen cari informasi barangkali ada lowongan kerja buat disabilitas tunanetra. Tapi ini baru pertama kali datang ke job fair apa sebelumnya sudah pernah? Kalau job fair yang saya lalui sering saya laluin. Saya mulai dari wali kota ke wali kota aja sih. Tapi ternyata ya buat disabilitas itu kurang gitu. Dan ini yang untuk utara nih ya, udah ketiga kali wali kota nih saya. Ya harapannya sih saya datang ke sini ada lowongan kerja untuk disabilitas tunanetra gitu. Oh ya baik, harapan saya sih ya untuk ke pemerintah DKI Jakarta ya mengadakan lowongan kerja untuk disabilitas. Ternyata disabilitas itu bukan untuk dikasihani ya, untuk mencari pekerjaan juga, dikasih kesempatan untuk bekerja juga. Dari Jakarta Utara, Simpo TV melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten meringkus seorang pengedar obat keras di wilayah Wanasalam, Kabupaten Lebak, Banten. Petugas menyita 4.400 butir obat keras jenis tramadol dan heximer yang disuplai dari wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat. Aksi nekat seorang pengedar obat keras di Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak akhirnya berakhir di tangan tim Ditres Narkoba Polda Banten. Tersangka DN ditangkap usai warga sekitar resah dan melaporkan aktivitas penjualan obat keras yang dilakukan secara terang-terangan. Petugas menemukan 4.400 butir obat keras siap edar saat menggeledah pelaku. Barang bukti ini dikemas ke dalam plastik kecil yang masing-masing berisi 50 butir. Dari total barang bukti 980 diantaranya adalah jenis heximer, sementara sisanya merupakan obat keras jenis tramadol. Kepada petugas, tersangka DN mengaku mendapatkan suplai obat-obatan ini dari seorang bandar di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku mengaku sudah 4 kali menerima pasokan dengan modus transaksi secara COD maupun dikirim melalui jasa ekspedisi kurir. Direktorat Narkoba Polda Banten berhasil mengamankan pelaku yang diduga menjual obat daftar G. Kita bisa mengenal itu seperti tramadol, heximer. Itu diamankan oleh penyidik di lokasi di daerah
Kabupaten Lebak. Ada 3 orang yang diamankan. Setelah didalami, 2 orang tidak memenuhi unsur, 1 orang memenuhi unsur dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Akibat perbuatannya, tersangka DN kini dijerat pasal 435 dan pasal 436 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pelaku terancam hukuman pidana penjara maksimal 12 tahun serta denda paling banyak 2 miliar rupiah. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Polsek Tambora Jakarta Barat menggelar patroli Jaga Jakarta guna mencegah aksi kejahatan jalanan. Selain membubarkan kerumunan sejumlah kelompok remaja, petugas menangkap seorang pengedar ratusan butir obat keras tanpa izin edar yang kedapatan sedang COD di pinggir jalan. Kepolisian Polsek Tambora Jakarta Barat bersama Satlantas Polrestro Jakarta Barat menggelar patroli Jaga Jakarta di kawasan wilayah hukum Jakarta Barat. Tak hanya patroli ke sejumlah titik permukiman, petugas juga membubarkan kelompok remaja yang berkumpul di pinggir jalan. Beberapa di antara pelajar bahkan tancap gas melarikan diri saat melihat patroli tim Jaga Jakarta datang, namun tidak bagi DZ, pria yang berdiri di pinggir jalan. Lantaran gerak-geriknya mencurigakan, petugas menggeledah dan menemukan ratusan butir obat keras jenis tramadol dari saku celananya. Petugas menduga DZ tengah melakukan sistem bayar di tempat atau COD kepada pemesan obat keras tanpa izin edar. Kami membagi 2 tim. Tim pertama melaksanakan patroli di jalan raya yang saya pimpin sendiri oleh Kapolsek. Kemudian yang tim kedua patroli di daerah gang-gang di sekitaran pasar yang dipimpin oleh Kanit Reskrim. Kemudian dari hasil kegiatan patroli malam ini, dari unit Reskrim mengamankan 1 orang berinisial DZ yang membawa 250 butir tramadol yang siap diedarkan ke masyarakat Duri Selatan. Interogasi sementara dari pelaku DZ ini akan menjualnya dengan cara COD. Guna pemeriksaan lebih lanjut, pelaku pengedar obat keras ilegal ini diamankan ke Mapolsek Tambora Jakarta Barat agar dapat mencari pemasok obat keras kepada pelaku. Patroli serupa akan terus digelar petugas demi Jakarta aman dari aksi tawuran dan aksi kejahatan jalanan. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana 2 kelompok remaja terlibat aksi tawuran di tengah perlintasan kereta komuter lain di kawasan Bandengan, Tambora, Jakarta Barat pada Selasa 19 Mei 2026. Petugas mengamankan seorang remaja dan sebilah senjata tajam berukuran besar yang di lokasi tawuran. Saling serang kedua kelompok remaja terjadi di tengah perlintasan bantaran rel kereta api di Bandengan, Tambora, Jakarta Barat. Tak hanya menggunakan batu dan kayu, kedua kelompok remaja ini juga melengkapi diri dengan senjata tajam. Tim Tiger unit Reskrim Polsek Tambora yang bergerak cepat mendatangi lokasi tawuran, langsung melakukan pembubaran kedua kelompok remaja yang sedang tawuran. Bahkan petugas sempat saling kejar saat melakukan penangkapan para remaja. Salah satu remaja yang berusaha kabur akhirnya dapat diamankan petugas berikut sebilah senjata tajam berukuran besar. Menurut warga sekitar, kedua kelompok remaja ini bukan berasal dari wilayah sekitar lokasi tawuran, melainkan berasal dari wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Kalau untuk warganya sih kurang paham. Yang jelas sih dia katanya bawa-bawa nama Kertajaya. Cuman nggak tahu nih ini oknum ini orang Kertajaya atau bukan, nggak tahu ya. Cuman banyak Pak dari pintu kereta sana Jakarta dari pintu kereta arahnya ke sana nyebrangnya. Warga sini yang jadi ketumpuan. Orang dari sana lempar-lempar batu ke sini ya. Gimana nggak mau kesel warga sini ya kan? Siapa yang nggak kesel warga sini ya kan? Ributnya mama siapa? Warga sini yang kena tumpuan. Penegasan Pak, berarti yang tawuran bukan warga sini Pak? Bukan warga sini. Warga sini justru kena jadi korban dari tawuran itu. Waduh, bukan temun lagi ya. Pokoknya udah kayak hujan batu lah pokoknya. Nih plafon kanopi musola itu hancur tuh. Lihat tuh. Itu tuh. Terus warung-warung tuh pada pakai celurit. Berarti ini dibubarin sama Polsek Tambora Pak tadi Pak ya? Iya betul, Polsek Tambora yang bubarin. Warga berharap polisi melakukan patroli rutin di lokasi terutama di jam rawan aksi tawuran. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.